Indonesia merupakan tempat yang cocok ditumbuhi berbagai jenis pohon, baik berasal dari Indonesia sendiri maupun luar negeri. Berbagai jenis pohon dengan bentuk yang aneh sampai unik bisa tumbuh subur di Indonesia. Tumbuhan yang memiliki bentuk sangat unik dan aneh adalah pohon baobab. Pohon baobab sekilas hampir mirip dengan pohon Madagaskar. Bentuknya membesar pada bagian kaki dan batang, sementara bagian ranting dan daun mengecil, sehingga tak heran jika biasa disebut dengan pohon kaki gajah. Memiliki bentuk yang aneh dan tak beraturan, justru membuat semua orang yang melihatnya mudah untuk dihafal. Tumbuhan asli Afrika ini memiliki bentuk dan batang yang sangat unik, dengan ukuran yang sangat besar. Pohon baobab atau kitambleng adalah istilah umum yang merujuk pada kelompok tumbuhan Adansonia, yang terdiri dari 8 spesies. Nama Adansonia diambil dari Michael Adanson, seorang penjelajah alam asal Prancis, yang menemukan Adansonia digita. Pohon baobab berasal dari benua Afrika, wilayah Arab, Madagaskar, dan Australia. Di beberapa lokasi pohon ini juga dikenal dengan nama lain seperti bob atau bobowa. Baobab kemungkinan masuk Indonesia melalui perdagangan laut yang dilakukan oleh pedagang Timur Tengah. Tumbuhan ini dikenal sebagai asem buto atau kitambleng. Awalnya tidak dikenal fungsinya. Pada tahun 2010 September Ulu, pohon baobab dibawa dari lahan perkebunan tebu PT PG Raja Wali II di Subang ke kampus Universitas Indonesia Depok. Sayangnya, salah satu pohon di depan perpustakaan mengalami kejadian tumbang. Upaya perawatan pohon ini juga dilakukan di Kebun Raya Bogor pada bulan September 2013. Waduk Ria Rio mulai menjalani proses pembersihan dan pengembangan menjadi taman, salah satunya dengan menanam pohon baobab di bagian selatan waduk. Akar pohon baobab memiliki kekuatan dan panjang yang luar biasa. Akar ini membawa air ke lapisan tanah yang lebih dalam, mendukung kelangsungan hidup tanaman ini di lingkungan kering dan gurun. Kedalaman perakaran umumnya dangkal, dan akar dapat mengakses area luas di sekitar pohon, dengan masing-masing akar menjalar sepanjang permukaan hingga 70 meter. Pohon baobab menghasilkan sistem akar lateral yang luas, hingga 50 meter dari batang. Ujung akar seringkali berbentuk umbi, namun akar utama pohon tua relatif dangkal, dan jarang melebihi kedalaman 2 meter. Oleh karena itu mereka sangat sensitif terhadap angin kencang, dan dapat tercabut jika terkena badai. Pohon baobab sekilas, batangnya mirip pohon moringa. Hanya saja, mempunyai perbedaan yaitu bentuknya yang mengembung di bawah, dan semakin mengecil di bagian atas. Batang pohon baobab bisa tumbuh tinggi bervariasi antara 5 hingga 25 meter. Ciri khas dari pohon baobab membuatnya mudah dikenali. Pohon ini memiliki ketinggian antara 5 hingga 25 meter, dan diameter batang berkisar antara 7 hingga 11 meter. Contohnya adalah baobab Glencoe, satu jenis Adansonia, yang sangat besar dan diameter batang mencapai 16 meter, dan lingkar, maksimal mencapai 4,7 meter. Alasan pohon baobab dikenal dengan pohon kaki gajah, karena batangnya yang berbentuk mirip kaki hewan gajah, yaitu berbentuk mengembung besar, berisi padat terlihat kokoh. Warnanya pun juga hampir mirip kaki gajah, yaitu hijau keabu-abuan. Batang yang gemuk pada bagian batang utama pohon, menjadikan baobab menjadi tanaman hias yang unik dari pohon lainnya. Dengan demikian mudah bagi orang untuk mengingat bentuk pohon aneh yang satu ini. Pohon baobab memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam batangnya, dengan kapasitas lebih dari 120.000 liter, untuk tetap bertahan dalam kondisi lingkungan di sekitarnya. Penyimpanan air ini berfungsi sebagai sumber cadangan untuk mempertahankan hidup di lingkungan yang kering dan tandus. Pohon baobab menyimpan air di batangnya untuk digunakan ketika ketersediaan air rendah. Ini sesuai dengan pengujian hipotesis penelitian dengan menilai peran penyimpanan air selama musim kemarau pada 3 spesies baobab di Madagaskar. Cadangan air batang juga digunakan untuk mendukung pertumbuhan daun baru dan transparasi kutikula, namun tidak untuk mendukung pembukaan stomata sebelum musim hujan. Karakter khas batang pohon baobab ada pada batang yang menunjukkan daun-daun, yaitu batangnya secara drastik akajen menjadi kecil saat menuju dedaunan pohon, sehingga terlihat sangat indah dan cantik. Ciri daun pohon baobab mirip dengan daun pohon nangka. Yang membedakan adalah
Ujung pada daun pohon baobab berbentuk bulat sehingga tidak lancip. Urat daun juga hemper mirip daun nangka, namun lebih halus dan tipis. Daun pohon baobab juga memiliki ketebalan lebih tipis. Daun berselang-seling di ujung cabang, atau terdapat pada taji pendek pada batang. Daun pohon muda seringkali sederhana, selebar sesil, hingga petiolulasi pendek, dengan variasi ukuran yang besar. Ukuran daun dewasa secara keseluruhan dapat mencapai diameter 20 cm, dan daun medial dapat berukuran 5-15 x 2-27 cm. Daun berbentuk elips hingga bulat telur. Daun pohon muda biasanya memiliki bentuk sederhana. Pohon dewasa mulai tumbuh setiap musim dengan menghasilkan daun sederhana. Pohon dewasa mulai tumbuh setiap musim dengan menghasilkan daun sederhana, diikuti dengan 2-3 helai daun. Daun dewasa mempunyai diameter 20 cm, dengan sekitar 5-9 helai daun muncul kemudian. Daun pohon baobab merupakan makanan poki bagi banyak penduduk di Afrika, khususnya wilayah tengah benua. Selama musim hujan, ketika daun baobab masih empuk, orang-orang memanen daun segar. Pada bulan terakhir musim hujan daun dipanen dalam jumlah besar, dan dikeringkan untuk keperluan rumah tangga dan untuk pemasaran pada musim kemarau. Daunnya biasanya dijemur dan disimpan utuh, ditumbuk, dan diayak menjadi bubuk halus. Daun muda banyak digunakan, dimasak sebagai bayam, dan dikeringkan, seringkali dijadikan bubuk dan untuk saus pada bubur atau nasi rebus. Perbungaan baobab terdiri dari satu bunga, terletak di ketiak daun dekat ujung cabang reproduksi. Bunganya berwarna putih besar, terjumbai soliter atau berpasangan, dan di ketiak daun mencolok. Pembungaan dimulai sekitar akhir musim kemarau atau sebelum hujan pertama, seringkali ketika daun pertama muncul. Bunganya mekar pada sore hari, dan berguguran keesokan harinya saat fajar. Bunganya mengeluarkan aroma belerang yang menarik terutama kelelawar, yang berperan sebagai penyerbuk. Baobab memiliki beberapa jenis spesies antara lain, pertama, Adansonia digitata baobab Afrika. Kedua, Adansonia grandidieri baobab Madagaskar. Tres, Adansonia suaresensis baobab Suarez. Keempat, Adansonia za baobab Australia. Kelima, Adansonia perrieri baobab Somalian. Beberapa manfaat dari pohon baobab diantaranya adalah: pertama, konsumsi manusia. Daun-daun baobab dapat dimasak atau diolah menjadi sayuran. Kedua, kesehatan. Buah baobab kaya akan vitamin C, karbohidrat dan fosfor, potasium, minyak nabati dapat diekstrak dari benih baobab. Ketiga, pemanfaatan bagi pohon. Daging buah Adansonia grandidieri dapat dimakan langsung dan menghasilkan serat yang dapat digunakan dalam pembuatan tali dan kain. Keempat, penggunaan tradisional. Beberapa negara menggunakan buah baobab untuk membuat jus atau bahan es krim tradisional, seperti gelado de muchua di Angola. Di Zimbabwe, buah baobab digunakan sebagai bumbu makanan atau minuman tradisional. Kelima, minyak nabati. Banih baobab dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak nabati. Keenam, landscaping dan pariwisata. Pohon baobab sering menjadi elemen penting dalam pelestarian alam dan taman-taman. Ketujuh, mitologi dan budaya. Pohon baobab memiliki mitologis dalam beberapa budaya, seperti mitos tentang Dewi Thepra yang melemparkan baobab terbalik dari surga ke bumi.